Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Erham Wilda, dosen mata kuliah Psikologi Belajar PAI. Yang terhormat teman-teman sekalian yang saya banggakan. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'it-tabi'itnya dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Di sini kami dari kelompok 2 yaitu akan membahas tentang masa kanak-kanak akhir usia 7-9 tahun dan 10-12 tahun. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Adena Dwi Fauziah, Hanif Rahdian Afifi, Muhammad Fauzan Salim, Siti Julianti, dan Siti Fadilah. Selanjutnya yaitu materi yang pertama, apa itu pembelajaran pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu Kitab Suci Al-Quran dan Al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Jadi, pembelajaran PAI adalah proses interaktif yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan meyakini, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam tersebut. Yang kedua ada tujuan pembelajaran PAI. Adapun secara khusus, tujuan pembelajaran PAI menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 4 tujuan pokok pendidikan agama Islam, yaitu untuk mencapai kesempurnaan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia dan penghidupan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa baik jasmani maupun rohani. Yang keempat, membimbing anak agar mereka menjadi seorang muslim sejati, beriman teguh, beramal soleh, dan berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat, agama, dan negara. Di sini ada penjelasan masa kanak-kanak akhir sering disebut sebagai masa sekolah atau masa sekolah dasar. Masa kanak-kanak akhir berjalan dari umur 6 atau 7 tahun sampai masuk ke masa pubertas atau masa remaja awal yang berkisar pada usia 11 sampai 13 tahun. Pada masa ini anak sudah matang dalam dan siap untuk masuk sekolah dasar. Seorang anak dapat dikatakan matang untuk bersekolah apabila anak telah mencapai kematangan fisik, intelektual, moral, dan sosial. Matang secara fisik maksudnya apabila anak telah menuruti secara jasmani tata sekolah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzan Salim. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Saudara Dena. Saya akan melanjutkan materinya. Karakteristik perkembangan masa anak-anak akhir. Periode ini dimulai sejak anak-anak berusia 6 sampai seksualnya matang. Kematangan seksual ini sangat bervariasi baik antara jenis kelamin maupun antar budaya yang berbeda. Anak-anak sudah lebih menjadi mandiri. Pada masa inilah anak paling peka dan siap untuk belajar dan dapat memahami pengetahuan dan selalu ingin bertanya dan memahami. Perkembangan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kognitifnya. Hal ini membentuk persepsi anak mengenai diri sendiri dalam kompetensi sosialnya dalam peran jenis kelaminnya, dan dalam menegakkan pendapatnya mengenai apa yang benar dan yang salah. Perkembangan sosial anak mulai meningkat yang ditandai dengan adanya perubahan pengetahuan dan pemahaman mereka mengetahui kebutuhan, ketentuan maupun peraturan-peraturan. Selain itu, hubungan antara anak dan keluarga, teman sebaya, dan sekolah sangat mewarnai perkembangan sosialnya. Perkembangan aspek fisik tinggi. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai tinggi badan 58 inci dan laki-laki 57,5 inci. Kenaikan berat lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badan yang berkisaran
3-5 pon per tahun. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai berat badan 88,5 pon dan anak laki-laki 85,5 pon. Perbandingan tubuh, beberapa perbandingan wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambah besarnya mulut dan rahangnya. Dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih berbentuk, leher menjadi lebih panjang, dada melebar, perut tidak buncit, lengan dan tungkai memanjang, dan tangan dan kaki dengan lambat tumbuh besar. Kesederhanaan, perbandingan tubuh yang kurang baik yang sangat mencolok pada masa akhir kanak-kanak menyebabkan meningkat kesederhanaan pada saat itu. Kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kecenderungan untuk berpakaian seperti teman-temannya tanpa mempedulikan pantas tidaknya juga menambah kesederhanaan. Perbandingan otak lemah. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang perkembangannya baru mulai melejit pada awal pubertas. Anak yang berbentuk endomorfik, jaringan lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot, sedangkan pada tubuh ektomorfik tidak terdapat jaringannya. Sekian dari saya. Perkembangan aspek motorik. Perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus pada masa ini, anak mulai menunjukkan imajinasi dan minatnya, seperti mencoba bermain yoyo, membangun model pesawat, memperlihatkan minat pada peralatan musik, dan lain sebagainya. Yang menuntut adanya kendali motorik halus, kebanyakan anak mampu menuliskan abjad, menulis nama pertama mereka dengan cukup jelas. Adapun perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini disebabkan oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih. Perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar beragam keterampilan anak mencerminkan meningkatnya 4 kemampuan motorik dasar, yaitu kelenturan, keseimbangan, kelincahan, kekuatan. Hayward dan Get Haley 2005. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Yaitu Juli. Ya, terima kasih kepada Fauzan. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu perkembangan aspek moral. Moral berkaitan dengan perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar, mengenai benar dan salah. Konsep moral sendiri dapat berasal dari nilai-nilai agama yang dianut seseorang, kepercayaan, dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Moral sangat penting di negara kita Indonesia, mengingat budaya kita selalu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Beda bangsa, beda suku, beda negara tentu memiliki standar moral yang berbeda. Perkembangan moral ini memiliki 2 dimensi, yakni intrapersonal dan interpersonal. Dimensi intrapersonal yaitu berkaitan dengan pertimbangan baik atau buruk suatu perilaku yang dilakukan ketika sedang sendiri. Contoh, ketika anak menemukan mainan di jalan yang bukan miliknya, lalu ia berpikir mana perilaku yang baik atau buruk. Dimensi interpersonal yaitu mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik yang terjadi dengan orang lain. Perkembangan moral yaitu kemampuan anak memahami aturan, norma, dan etika di masyarakat. Perilaku moral banyak dipengaruhi pola asuh orang tua dan perilaku moral orang sekitar. Bermain dengan teman sebaya merupakan sarang untuk mengembangkan moralitas. Colbert, perkembangan moral berada pada tahap konvensional, artinya siapa yang nampak pada tahap ini terlihat dari sikap ingin loyal, ingin menjaga, menunjang, dan memberi justifikasi pada ketertiban. Perkembangan aspek agama. Masa akhir kanak-kanak menurut psikologi Islam adalah tahap tamyiz. Fase ini anak mulai mampu membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah,
pada usia Nabi Muhammad memberikan contoh bahwa anak sudah diperintahkan untuk melakukan sholat, sebagaimana hadis Nabi yang artinya, perintahlah anak-anak kalian melakukan sholat ketika ia berusia 7 tahun. Dan pukullah ia jika meninggalkannya apabila berusia 10 tahun dan pisahkan ranjangnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Haki dari Abdullah ibnu Amr. Hadis tersebut mengisyaratkan ketika anak berusia 7 tahun memerintahkan orang tua untuk memukul anaknya yang meninggalkan sholat. Makna memukul tidak berarti bersifat biologis, tetapi secara psikologis dengan mengingatkan yang dapat menggugah kesadarannya untuk melakukan sholat. Selanjutnya, perkembangan aspek intelektual. Tahapan konkret operasional. Pada saat ini, anak-anak usia sekolah dasar dan pra-remaja usia 7 hingga 11 mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis dan konkret. Pemikiran anak-anak mulai mampu memahami perspektif orang lain dan mereka semakin sadar akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan mereka. Mereka mulai menyadari bahwa pikiran dan perasaan seseorang adalah unik. Selama tahap ini, sebagian besar anak masih tidak dapat berpikir secara abstrak atau hipotesis. Perkembangan intelektual. Anak adalah tahapan di mana anak mempelajari dan menerapkan pengalaman yang mereka peroleh seiring waktu. Dengan pengalaman waktu, ingatan, keterampilan memecahkan masalah, penalaran, dan kemampuan berpikirnya, intelektual anak terus terasah dan berkembang. Tahap perkembangan intelektual anak terdiri dari perkembangan mental yang terjadi pada usia 7-12 tahun. Pada tahapan ini, anak dapat 1. Memahami pola logis dan menggunakannya. Kemampuan mentalnya sekarang bergerak menuju ke pemahaman yang kuat tentang apa yang harus dilakukan untuk apa. Kedua, anak sudah mampu memahami berbagai kategori dan dapat memecahkan masalah secara logis dan tepat. Sekian dari saya, selanjutnya akan diterangkan oleh Siti Fadilah. Baik, terima kasih kepada Saudari Duli. Perkembangan aspek bahasa. Pertama, apa yang terpikir pada saat mendengar sebuah kata, anak-anak kecil biasanya akan memberikan sebuah kata yang sering kali mengikuti kata tersebut di dalam sebuah kalimat. Proses kategorisasi biasanya akan lebih mudah ketika anak-anak meningkatkan kosakata mereka. Kosakata anak-anak meningkat dari rata-rata 14.000 kata di usia 6 tahun menjadi 40.000 kata di usia 14 tahun. Anak-anak membuat kemajuan yang serupa untuk tata bahasa. Di dalam penalaran logis dan keterampilan analitis membantu mereka memahami konstruksi seperti penggunaan yang tepat dari kata perbandingan, memahami dan menggunakan tata bahasa yang kompleks, yang disertai dengan perkembangan metalinguistik. Dalam KBBI, metalinguistik yaitu penelitian tentang hubungan antara faktor bahasa dan faktor bukan bahasa dalam masyarakat. Dengan dikuasainya keterampilan membaca dan berkomunikasi dengan orang lain, anak sudah gemar membaca atau mendengarkan cerita yang bersifat kritis. Pada masa ini, karena dibarengi dengan taraf berpikir yang sudah maju, maka dia banyak menanyakan soal waktu dan sebab akibat. Perkembangan aspek sosio-emosional. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu, termasuk pula perilaku belajar. Emosi yang positif seperti perasaan senang, bergairah, bersemangat, atau rasa ingin tahu akan mempengaruhi individu untuk konsentrasi terhadap aktivitas belajar. Sebaliknya, jika emosi negatif seperti perasaan tidak senang, kecewa, tidak bergairah, maka proses belajar akan mengalami hambatan. Anak usia SD sudah menyadari bahwa ia tidak dapat menyatakan dorongan emosionalnya begitu saja tanpa mempertimbangkan lingkungannya. Ia mulai belajar mengungkapkan perasaannya dalam perilaku yang dapat diterima secara sosial. Penumbuhan perasaan ini tergantungnya dari bagaimana sikap yang tua mendisiplinkan anak. Di samping itu, melalui permainan dan olahraga,
dapat memungkinkan anak mengeluarkan emosinya secara wajar. Dalam proses peniruan kemampuan orang tua dalam mengendalikan emosinya sangatlah berpengaruh. Apabila anak berkembang dalam lingkungan keluarga yang emosional yang stabil, maka perkembangan emosi anak cenderung stabil. Emosi-emosi yang secara umum dialami pada tahap perkembangan usia sekolah ini adalah marah, takut, cemburu, iri hati, kasih sayang, rasa ingin tahu, dan kegembiraan. Ada beberapa tolak ukur terhadap terjadinya perkembangan emosi pada anak di usia 6-11 tahun. 1. Cenderung aktif, lebih yakin dan ramah dalam bergaul tegas. 2. Tertarik dan senang dengan hal-hal yang baru seperti keterampilan baru atau pelajaran baru. Ketiga, menunjukkan ketegasan dan jika diberi kesempatan dapat menjadi bertahan atau defensif serta berbantah atau argumentatif. 4. Lebih mandiri tetapi sewaktu-waktu mungkin merasa tidak aman. Kelima, menolak untuk mengekspresikan kebutuhan akan kasih sayang dan persetujuan. Keenam, mampu mengekspresikan bermacam jenis emosi. Dan yang terakhir, mampu mengenali campuran emosi. Tugas perkembangan masa anak akhir. Tugas perkembangan pada masa anak-anak akhir menurut Robert ada 9. 1. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. 2. Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Keempat, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata dan tingkatan nilai, mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga, dan yang terakhir, mencapai kebebasan pribadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode dan contoh pembelajaran PAI. Metode pembelajaran yang tepat bagi siswa sekolah dasar yaitu yang pertama ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab digunakan dengan maksud melanjutkan atau meninjau pelajaran yang lalu, menyelingi pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama siswa, memimpin pengamatan dan pemikiran siswa. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Contohnya, ketika seorang siswa berdiskusi tentang pelajaran sejarah Islam, misalnya kisah Nabi dan Rasul. Yang ketiga ada metode kerja kelompok. Kerja kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar, di mana siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan pengajaran tertentu. Contohnya, guru membagi para siswanya untuk membuat kelompok sesuai nama-nama sahabat Rasul. 4. Metode demonstrasi dan eksperimen. Antara metode demonstrasi dan eksperimen sebenarnya berbeda. Akan tetapi dalam praktek sering dipergunakan silih berganti atau saling melengkapi. Yang kelima, metode sosiodrama dan bermain peranan. Metode sosiodrama dan bermain peranan merupakan dua buah metode mengajar yang mengandung pengertian yang dapat dikatakan bersama dan karenanya dalam pelaksanaan sering disilih gantikan. Rancangan PAI bagi masa kanak-kanak akhir yaitu metode diskusi. Dengan menerapkan metode tersebut, mereka dapat saling bertukar pendapat supaya mendapat wawasan yang lebih luas. Metode audiovisual juga cocok diterapkan untuk masa kanak-kanak akhir karena mereka bisa menangkap dari apa yang mereka lihat dan dengar serta bisa mengambil kesimpulan atau amanat dari video yang ditayangkan. Selain itu, guru memberikan tugas kepada siswa agar siswa terbiasa dalam membaca buku atau literasi. Dan juga lebih menekankan dari sisi agama yang dimana sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Sekian dari saya kembalikan ke Adena. Baik,
Terima kasih banyak pada Hanif. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok A2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.